Tiga korban yang meninggal dalam kecelakaan maut odong-odong masuk jurang di Batang, Jawa Tengah pagi tadi telah dimakamkan pihak keluarga. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan dan duka yang mendalam. Keluarga Mbah Cupiah, satu dari tiga orang yang tewas akibat odong-odong masuk jurang di Batang, Jawa Tengah, tak kuasa menahan kesedihan. Selain Mbah Cupiah 60 tahun, dua korban meninggal lainnya yakni Tariah 60 tahun dan seorang anak berusia 4 tahun bernama Andri. Ketiga korban kecelakaan odong-odong maut merupakan warga desa Kluwih yang akan pulang usai menghadiri acara pernikahan. Ada acara apa sih sebenarnya? Mereka acara pernikahan. Kunjungan ngasih apa ya? Kunjungan balasan gitu ya. Mereka berangkat bareng-bareng dari sini. Bareng-bareng. Menggunakan itu odong-odong. Terus Bapak dengar gimana awalnya? Awalnya saya nggak tahu kalau mertua ibu saya. Ini berarti ibu berarti ya yang menjadi korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usai disolatkan, para korban dimakamkan berdekatan di pemakaman desa setempat. Illallah, la ilaha illallah. Sabtu pagi, bangkai kendaraan odong-odong sudah dievakuasi dari jurang, namun masih berada di lokasi. Jumlah orang yang menumpang odong-odong diketahui sebanyak 22 orang. Diduga kelebihan muatan yang menyebabkan odong-odong tidak kuat menanjak hingga masuk jurang dan menewaskan 3 penumpangnya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Baik, pemirsa dan juga Davi, ini untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan termasuk juga apakah mobil odong-odong ini standar untuk melakukan perjalanan begitu di luar dan juga bagaimana kapasitas penumpangnya. Dan kita langsung bergabung dengan AKP Dodi Triantoro, Kasat Lantas Batang, Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Dodi. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Dodi, hingga saat ini bagaimana penyelidikan terkait kasus kecelakaan mobil odong-odong ini? Ya, untuk perkembangan dari kasus terkait odong-odong kemarin, untuk supir masih kita dalami untuk pemeriksaannya, untuk bangkai odong-odong juga akan kita evakuasi pada hari ini, Mbak. Untuk supir masih kita periksa, Mbak. Baik, kemudian bagaimana Pak kronologisnya sebenarnya seperti apa Pak kejadian tersebut? Apakah betul membawa rombongan sehingga tidak kuat menanjak? Seperti apa Pak? Ya betul, ini jadi kronologi singkatnya kendaraan Mitsubishi Colt ini belakangnya dimodifikasi menjadi kendaraan odong-odong atau biasa kalau kita sering jumpai di tempat wisata itu merupakan kereta kelinci. Ini membawa penumpang yang menjadi korban sebanyak 12, yang meninggal 3 dan luka ringannya 9. Ini mereka baru pulang dari hajatan kondangan di Kabupaten Pekalongan menuju pulang ke Kabupaten di Desa Bandar, Desa Kluwih. Pada saat dari arah barat menuju timur, ini posisi jalan mulai menanjak dengan keadaan yang cukup curam. Jadi pada saat posisi menanjak, kemungkinan ini kendaraan tidak kuat karena kelebihan dari penumpangnya, dan juga pada saat itu cuaca lagi gerimis sehingga mengakibatkan kendaraan ini berhenti dan tiba-tiba mundur menuju ke arah sisi kiri yang dimana di bawah sana terdapat jurang yang cukup dalam, tapi karena lokasinya cukup berbatuan jadi kendaraan odong-odong ini cuma jatuh di kedalaman sekitar 7 meter. Baik, artinya memang mobil odong-odong ini dikatakan tidak standar, bisa melalui jalanan terjal, Pak Dodi? Ya betul, untuk kendaraan ini memang sebenarnya tidak diperbolehkan. Kita sudah sering melaksanakan penindakan penilangan terhadap kendaraan odong-odong atau kereta kelinci ini, bahwa kendaraan seperti ini tidak diperbolehkan untuk beroperasi di jalan raya. Karena memang selain tidak layak jalan dan juga memang ini sebenarnya tidak bisa untuk dipergunakan oleh penumpang untuk dipakai di jalan raya. Karena kendaraan ini sebenarnya hanya untuk diperuntukkan di tempat-tempat wisata dan tidak boleh keluar di jalan raya. Apakah juga termasuk kapasitas penumpang yang melebihi? Ya, dari kendaraan ini memang kapasitasnya juga sebenarnya bisa kita lihat tidak mencukupi untuk penumpang yang kemarin pada saat kejadian itu dibawa.
Ini memang kita lihat memang kelebihan juga, dan juga ada faktor kelalaian dari si supir dan juga kendaraan yang memang tidak layak untuk dipakai di jalan raya dan mengangkut penumpang. Karena ini memang bukan kendaraan untuk mengangkut penumpang, hanya kendaraan untuk di tempat wisata. Baik, artinya sopirnya ini bisa kemungkinan akan dijadikan tersangka Pak ya. Apakah sudah diperiksa Pak sopirnya? Ya sudah, untuk supir sudah kita amankan di kantor Satlantas Polres Batang, dan ini masih dalam proses pemeriksaan penyidik kami. Kalau untuk korban, selain korban tewas tadi, korban lukanya seperti apa Pak kondisinya saat ini? Korban luka ada 9 yang mengalami luka ringan dan dirawat inap di Rumah Sakit RSUD Kalisari Kabupaten Batang dan sebagian di Puskesmas Bandar. Tapi menurut informasi terakhir ada beberapa mungkin yang hari ini yang kira-kira cuma mengalami luka lecet-lecet mungkin bisa diperbolehkan pulang oleh dokter. Baik, terima kasih Pak Dodi atas informasinya. Sama-sama.